Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Fadilah Putri, with NIM 22002214. I want to presentation about agent of change. Agent of change atau yang biasa dikenal dengan agen perubahan. Yang pertama, pengertian agen perubahan. Menurut Roger dan Schumacher, pada 1971, agen perubahan adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi para anggota masyarakat menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Jadi semua orang yang bekerja untuk memelopori atau merencanakan dan juga melaksanakan perubahan sosial adalah yang termasuk agen-agen perubahan. Dan dalam rumusan Havelock pada tahun 1973, agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi yang berencana. Agen perubahan atau agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, agen perubahan langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan secara langsung. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan dengan rekayasa sosial atau social engineering, atau sering pula dinamakan dengan perencanaan sosial atau social planning. Dapat diambil kesimpulan bahwa agen perubahan adalah orang-orang yang membawa gagasan baru atau pendapat dan juga solusi untuk membantu anggota organisasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat berubah menjadi efisien, efektif, dan juga sehat. Agen perubahan dapat memenuhi 7 peran dalam proses perubahan, yaitu yang pertama, agen perubahan membangun keinginan untuk berubah pada kliennya. Yang kedua, agen perubahan menciptakan hubungan yang terdapat perubahan dengan mereka. Yang ketiga, mendiagnosis masalah mereka. Yang keempat, menciptakan maksud untuk mengubah kliennya tersebut. Yang kelima, menerjemahkan maksud perubahan menjadi tindakan. Yang keenam, mengawali perubahan yang telah tercapai dan mencegah ketidakberlanjutannya. Yang ketujuh, menerima hubungan akhir dengan kliennya tersebut. Kualifikasi agen perubahan. Menurut Wursanto, yang dimaksud dengan proses perubahan adalah tata urutan atau langkah-langkah dalam mewujudkan perubahan sosial. Langkah tersebut terdiri dari pengkajian terhadap berbagai macam perubahan di luar organisasi, mengadakan identifikasi, penetapan atas perubahan, penentuan strategi, dan evaluasi terhadap hasil perubahan. Dalam komunikasi pembangunan, pengenalan teori dan penerapannya, terdapat 3 kualifikasi, yaitu yang pertama, kualifikasi teknis, yaitu kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan, misalnya pengetahuan dan keterampilan pertanian bagi seorang penyuluh pertanian, pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan perempuan bagi penyuluh atau tenaga lapangan yang tempat ia bekerja khusus menangani tentang perempuan. Yang kedua, kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yakni kemampuan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif, menjelimet, atau detailed. Maksudnya, para agen perubahan merupakan orang-orang yang menyediakan waktu dan tenaga untuk secara sepenuh hati mengurus masyarakat yang dibinanya. Yang ketiga, hubungan antar pribadi. Suatu sifat yang paling penting dalam empati yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi diri dengan orang lain, berbagi dan akan perspektif dan perasaan mereka yang seakan-akan mereka alami sendiri. Seorang agen perubahan tidak dengan mudah mampu membuat perubahan tanpa menanamkan karakteristik dalam dirinya sendiri agar dapat menjadi panutan atau teladan bagi sekelompok orang yang menjadi target perubahannya. Jenis-jenis agen perubahan.
Yang pertama, agen perubahan internal, yaitu suatu staf dari dalam organisasi sendiri yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Keunggulannya, mampu memahami organisasi secara mendalam, serta mampu melakukan hubungan dan kepercayaan yang diperlukan dalam sebuah perubahan. Kelemahan agen internal ini yaitu sering dianggap sebagai agen yang hanya melihat permasalahan dari sisi manajemen saja. Yang kedua, agen perubahan eksternal, yaitu individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugaskan untuk memberikan usulan tentang sebuah perubahan. Keuntungannya yaitu yang pertama, dapat memandang permasalahan lebih objektif, yang kedua, dapat membawa gagasan yang baru, yang ketiga, pekerja lebih terbuka mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang keempat, pekerja lebih percaya pada kemampuan orang luar daripada orang yang di dalam. Kelemahannya yaitu yang pertama, kurang memahami terhadap organisasi sehingga kurang mampu melihat permasalahan secara proporsional. Yang kedua, sulit menanamkan rasa kepercayaan. Yang ketiga, cenderung memberikan rekomendasi perubahan yang drastis. Yang ketiga, agen perubahan eksternal dan internal, yaitu berusaha memadukan orang-orang dari dalam dan dari luar organisasi dengan mengambil manfaat atau kelebihan dan mengurangi kelemahan dari masing-masing agen perubahan tersebut. Menurut Duncan dan Zalman, agen perubahan harus memiliki 3 kualifikasi dasar yang tadi, yaitu kualifikasi teknis, kemampuan administratif, dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya, peran agen perubahan dalam organisasi. Perubahan merupakan pengalaman yang berbeda bagi setiap orang, tergantung apakah seseorang menjadi objek ataupun agen perubahan tersebut. Jika seseorang menjadi objek dari perubahan tersebut, perubahan adalah sesuatu yang konstan sehingga memunculkan resistensi terhadap perubahan, maka proses berubah akan menjadi daunting. Banyak pemimpin dan manajer yang mengalami kesulitan untuk membawa perubahan dalam organisasi yang kompleks. Peranan agen perubahan tersebut antara lain yaitu yang pertama, menyediakan bantuan teknis, spesialis atau nasihat dalam mengelola upaya perubahan. Yang kedua, mendiagnosis kebutuhan atau masalah perubahan. Yang ketiga, merencanakan kepemimpinan, kegiatan pelatihan. Yang keempat, katalisator dalam menunjang perubahan internal. Yang kelima, menyumbangkan pengetahuan demi mengelola pengembangan organisasi. Menurut Rogers dan Solmaker, agen-agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara 2 atau lebih sistem sosial. Hal itu tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan, yaitu yang pertama sebagai katalisator, yaitu seorang agen perubahan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan. Yang kedua, sebagai problem solver, atau seorang agen perubahan memiliki pengalaman yang banyak sehingga mampu memberikan solusi terhadap sebuah persoalan yang sedang terjadi. Yang ketiga, sebagai pembantu proses perubahan, yaitu seperti memberi petunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosis permasalahan dan menentukan sebuah tujuan, mendapatkan sumber-sumber yang relevan, memilih atau menciptakan pemecahan masalah, dan menyesuaikan dan merencanakan penahapan pemecahan masalah. Yang keempat, sebagai penghubung atau linker, yaitu agen perubahan yang memiliki banyak relasi atau pihak ketiga untuk membantu dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Samping itu, menurut O'Gorman, inti dari peranan agen perubahan dalam pembangunan masyarakat yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan, yang kedua, melakukan identifikasi dan pemanfaatan dari sumber-sumber kepemimpinan dan organisasi, yang ketiga, menetapkan prioritas, rencana, dan pelaksanaan, serta evaluasi yang akan dilakukan menurut urutan yang teratur agar alternatif yang telah dipilih dapat membawa hasil yang diharapkan.
Selanjutnya, kunci keberhasilan agen perubahan. Keberhasilan agen perubahan melakukan perubahan sikap dan perilaku komunitas sosial. Target perubahan tergantung pada seberapa jauh upaya agen perubahan melakukan pendekatan terhadap komunitas target perubahan. Yang pertama, upaya agen perubahan atau change agent effort. Agen perubahan akan berhasil melakukan perubahan bila memiliki upaya yang sungguh-sungguh. Setiap perubahan pasti akan menghabiskan tenaga, biaya, dan juga waktu. Kesungguhan memperhitungkan tenaga, biaya, dan waktu sangat menentukan keberhasilan sebuah perubahan yang ingin dicapai. Yang kedua, berorientasi pada target perubahan atau client orientation. Posisi agen perubahan berada di tengah, yaitu antara inovator atau regulator dengan pelanggan. Sehingga agen perubahan sering dalam posisi yang berlawanan. Di satu sisi, inovator atau regulator menghendaki sikap perilaku tertentu, dan di sisi lain target perubahan mengharapkan perilaku yang berbeda. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan target perubahan atau compatibility with client needs. Agen perubahan sering dihadapkan dengan kesulitan mengidentifikasi kebutuhan target perubahan. Setiap perubahan yang mengabaikan begitu saja kebutuhan pelanggan akan mengalami kegagalan. Yang keempat, rasa empati. Rasa empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dan merasakan suka dukanya dalam posisi tersebut. Dengan demikian, apabila agen perubahan tidak mampu berempati pada orang lain, khususnya target perubahan, maka dapat dipastikan target akan menolak untuk berubah. Yang selanjutnya, bentuk perubahan. Menurut Sondang Pesiagian, terdapat 4 perubahan, yaitu yang pertama, perubahan kecil dengan dampak kecil pula, yaitu setelah situasi bahwa perubahan yang hendak diwujudkan itu kecil, berdampak tidak kuat pada sebuah organisasi. Yang kedua, perubahan kecil dengan dampak yang besar. Apabila perubahan yang kecil terwujud, akan tetapi memiliki dampak yang besar terhadap sebuah organisasi. Yang ketiga, perubahan besar dengan dampak yang kecil. Dalam situasi seperti ini, bisa saja perubahan besar terjadi, tapi dampaknya terhadap suatu kultur yang kecil. Jika situasi demikian dihadapi, berarti meskipun tidak insentif, kecenderungan menolak perubahan tetap ada. Yang keempat, perubahan besar dengan dampak yang besar pula. Apabila tingkat perubahan yang diwujudkan besar disertai dengan dampak yang besar juga, maka manajemen dan konsultan dapat meramalkan intensitas perubahan yang akan terjadi. Akan tetapi meskipun demikian, kemungkinan keberhasilan biasanya kecil.